Erick Thohir dan LIB temui Kapolri bahas kalender 3 tahun Liga dan Timnas. Timnas Indonesia jamu Australia di Surabaya, Marcelino Ferdinand punya motivasi berlipat. Sintayong diharapkan kembali ke Indonesia saat Piala Presiden 2024. Marcelino Ferdinand belak-belakan soal rumor gabung Oxford United. Pratama Arhan akhirnya kembali masuk skuad Suwon FC. Timnas wanita Indonesia kembali kedatangan 2 pemain keturunan. Nova Arianto dan perjalanan menanjak Timnas Indonesia U16 di Piala AFF. Erick Thohir dan LIB temui Kapolri bahas kalender 3 tahun Liga dan Timnas. Erick Thohir bersama petinggi PT Liga Indonesia baru bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk membahas kalender kompetisi dan Timnas Indonesia selama 3 tahun ke depan. Pertemuan ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan pengamanan kegiatan kompetisi dan Timnas Indonesia oleh pihak kepolisian. Erick Thohir menyebutkan bahwa ini adalah terobosan PSSI dalam mengatur jadwal kompetisi yang sebelumnya hanya dibuat per musim. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyambut baik terobosan ini, menyatakan bahwa kalender kegiatan PSSI selama 3 tahun akan memudahkan Polri dalam merancang pengamanan. Liga 1 dijadwalkan akan dimulai pada 9 Agustus 2024. Dengan adanya kalender 3 tahun ini diharapkan semua pihak dapat melakukan persiapan lebih baik dan memastikan kelancaran serta keamanan setiap pertandingan yang akan berlangsung. Timnas Indonesia jamu Australia di Surabaya, Marcelino Ferdinand punya motivasi berlipat. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September 2024. Marcelino Ferdinand yang berasal dari Surabaya merasa sangat termotivasi untuk bermain di kotanya sendiri. Ia percaya bahwa dukungan dari masyarakat Indonesia terutama di Surabaya akan sangat besar dan memberikan semangat tambahan bagi tim. Marcelino berharap bisa menampilkan performa terbaiknya di hadapan pendukungnya sendiri. Setelah pertandingan melawan Australia, Timnas Indonesia akan bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pilihan untuk bermain di GBK bertujuan untuk memaksimalkan dukungan penonton dan memanfaatkan fasilitas terbaik yang dimiliki stadion tersebut. Marcelino Ferdinand berharap dukungan dari masyarakat Surabaya dan seluruh Indonesia dapat memberikan energi positif bagi Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Sintayong diharapkan kembali ke Indonesia saat Piala Presiden 2024. Sintayong hingga saat ini masih belum kembali ke tanah air. Pelatih berusia 53 tahun tersebut masih berada di Korea Selatan. Sintayong pulang kampung sejak pertengahan Juni 2024, setelah sukses membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sesampainya di Korea Selatan, Sintayong dikabarkan jatuh sakit dan sempat berobat ke salah satu rumah sakit. Kini sudah hampir 3 pekan berlalu namun Sintayong belum juga kembali ke Indonesia. Dijadwalkan ia akan kembali pada pertengahan Juli 2024, namun kabar terbaru menyebutkan kepulangannya kemungkinan akan tertunda hingga akhir Juli 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi belum bisa memberikan tanggal pasti kapan Sintayong akan kembali. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C. Selain itu Sintayong juga diharapkan bisa menyaksikan turnamen pramusim Piala Presiden yang dijadwalkan digelar pada 20 Juli 2024. Kehadiran Sintayong di Piala Presiden diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk mencari pemain berkualitas yang bisa memperkuat Timnas Indonesia. Kembalinya Sintayong diharapkan bisa membawa dampak positif bagi persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Marcelino Ferdinand belak-belakan soal rumor gabung Oxford United. Marcelino Ferdinand akhirnya memberikan tanggapan terhadap rumor yang semakin gencar menyebut dirinya akan bergabung dengan Oxford United. Klub tersebut baru saja meraih promosi ke EFL Championship setelah memenangkan babak playoff League One musim lalu. Marcelino Ferdinand memastikan bahwa ia tidak akan lagi membela KMSK Deins karena kontraknya tidak diperpanjang. Kakak dari Marcelino sebelumnya mengungkapkan bahwa adiknya tersebut akan berkarir di Inggris pada musim depan. Marcelino menyatakan bahwa ia masih akan berkarir di Eropa namun belum bisa mengungkapkan klub barunya. Selama membela KMSK Deins, Marcelino Ferdinand hanya bermain 7 kali di ajang Challenger Pro League dan berhasil mencetak 1 gol. Meskipun minim bermain, kehadirannya memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan jumlah pengikut media sosial klub Deins. Pratama Arhan akhirnya kembali masuk skuad Suwon FC. Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, kembali masuk dalam skuad Suwon FC saat menghadapi Ulsan FC
kembalinya Arhan dalam daftar pemain Suwon FC menjadi sorotan setelah sebelumnya ia sempat absen dari beberapa pertandingan. Pratama Arhan menjalani debut bersama Suwon FC pada bulan Mei lalu. Sayangnya debut tersebut berakhir dengan tragis. Arhan hanya bertahan 3 menit di lapangan setelah tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-73 dan diusir keluar lapangan dengan kartu merah langsung pada menit ke-76. Akibat insiden ini Arhan harus absen dalam 2 laga berikutnya. Selain itu pemain berusia 22 tahun tersebut juga harus absen memperkuat Suwon FC karena membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni. Pada laga terakhir timnas Indonesia melawan Filipina, Arhan mampu membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Usai membela timnas Indonesia, Arhan tidak langsung mendapatkan kesempatan bermain dari Suwon FC. Hingga akhirnya, nama Arhan kembali masuk dalam skuad Suwon FC saat menghadapi Ulsan HD. Sayangnya dalam kesempatan ini Arhan tidak mendapatkan kesempatan bermain dan harus menghangatkan bangku cadangan. Timnas Wanita Indonesia kembali kedatangan 2 pemain keturunan. Timnas Wanita Indonesia kembali mendapatkan tambahan kekuatan dengan kedatangan 2 pemain keturunan dalam pemusatan latihan. 2 pemain tersebut adalah Sydney Hopper dan Amira Dahl, yang bergabung bersama tim untuk mempersiapkan diri menghadapi laga penting. Sebelumnya, Timnas Wanita Indonesia juga sudah kedatangan 2 pemain keturunan, yaitu Noala Atomo dan Estella Loupati. Dengan tambahan Sydney Hopper dan Amira Dahl, total ada 4 pemain keturunan yang ikut berlatih bersama Garuda Pertiwi. Pada sesi latihan Timnas Wanita Indonesia mengadakan uji coba melawan PSF U11. Hasilnya Timnas Wanita Indonesia menang telak dengan skor 4-0. Pelatih Timnas Wanita Indonesia, Satoru Mochizuki menyatakan bahwa uji coba ini penting untuk persiapan menghadapi Cina. 3 dari 4 pemain keturunan diturunkan dalam pertandingan tersebut. Amira Dahl belum bermain karena baru saja tiba di Indonesia. Pelatih asal Jepang itu menilai permainan Timnas Wanita Indonesia sudah cukup baik, dengan komunikasi antara pemain lokal dan pemain keturunan mulai menyatu. Satoru Mochizuki juga memberikan komentar terkait permainan dari Sydney Hopper yang langsung mencetak 2 gol dalam uji coba tersebut. Ia mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya melihat permainan dari pemain berdarah Australia itu. Dengan kedatangan 4 pemain keturunan, Timnas Wanita Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kuat dan kompak dalam pertandingan mendatang. Nova Arianto dan perjalanan menanjak Timnas Indonesia U16 di Piala AFF. Timnas Indonesia U16 berhasil menempati peringkat ketiga di Piala AFF U16. Prestasi ini menjadi pencapaian maksimal bagi Garuda Asia, mengingat mereka tidak memiliki uji coba internasional sebelum kejuaraan dimulai. Bagi Nova Arianto, Piala AFF U16 adalah pengalaman pertamanya memimpin tim di level internasional. Sebelumnya Nova pernah menjadi asisten Sintayong di Timnas Indonesia sejak 2020 dan melatih klub lokal seperti Lampung Sakti dan Madiun Putra. Setelah Piala AFF U16 ini Nova dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U17. Kualifikasi Piala Asia U17 akan berlangsung pada 23-27 Oktober 2024 di Kuwait. Untuk mencapai target ini Nova dan tim membutuhkan lebih banyak uji coba internasional. Hanya mengandalkan pengalaman dari Piala AFF U16 2024 tidaklah cukup. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya kompetisi untuk pemain muda di Indonesia. Tanpa adanya Liga U16 yang konsisten, kualitas pemain muda bisa terkikis. Meski begitu mentalitas ini masih perlu diuji di level internasional. Jika PSSI mematok target untuk tampil di Piala Dunia U17, memperbanyak uji coba internasional dan pemusatan latihan di luar negeri menjadi sebuah keharusan. Tantangan besar menanti Nova Arianto untuk membawa Garuda Asia meraih prestasi lebih tinggi di kancah internasional.